Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin semuanya, pernahkah kita berpikir jika semakin kita tua atau semakin kita dewasa, semakin sulit untuk kita menentukan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di zaman sekarang, banyak sekali anak remaja maupun orang dewasa yang lebih mementingkan pekerjaan duniawi dibandingkan pekerjaan yang ada di akhirat atau kewajiban kita untuk akhirat. Untuk alasan anak remaja di zaman sekarang itu banyak sekali apabila kita tidak segera mengerjakan tugas, maka ada kemungkinan melewati waktu deadline atau waktu tenggat, sehingga mereka berpikir mungkin akan mendapatkan nilai yang buruk apabila melewati waktu tenggat. Dan untuk orang dewasa, apabila saya sebagai orang dewasa tidak mengerjakan tugas secara langsung, maka mungkin saya akan dimarahi oleh atasan saya. Nah, ada persamaan di antara remaja dan juga orang dewasa di kegiatan mereka ini, yaitu selalu ada kata nanggung di antara kegiatan mereka. Seperti contohnya, nanggung sebentar lagi tugas ini selesai. Dan pada akhirnya nanggung, dan akhirnya melewati waktu sholat. Padahal kita semua tahu jika kita itu diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih mementingkan pekerjaan duniawi. Nah, sebagaimana ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan artinya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu bagaimana tentang keadaan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat? Mereka dianggap berdosa. Jangan-jangan saya hanya asal berbicara berdosa saja. Ternyata tidak, teman-teman. Sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 41 sampai 43. Di situ disebutkan yang dimana berbunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mujrimin, artinya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Masalakakum fi sakor, artinya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor atau neraka. Qalu lam nakum minal musalla, lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, dari ketiga ayat tersebut kita bisa tahu jika orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, dan orang-orang yang berdosa tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kita kaitkan dengan yang namanya kisah di zaman dulu, di mana masalah di zaman dulu itu adalah meninggalkan sholat, termasuk ke dalam masalah besar pada saat itu. Sehingga ada yang namanya Imam Ahmad mengatakan jika sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat termasuk ke dalam orang kafir dan dengan kekufuran yang mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka harus dihukum mati apabila tidak bertaubat. Beliau mengatakan hal seperti itu, yang berarti apabila kita tidak mengerjakan sholat di zaman dahulu, itu harus dihukum mati. Di sini ada kata bertaubat, yang dimana kita kaitkan dengan dalil yang kedua, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khutalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu illah, yang artinya semua yang kamu perselisihkan maka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ makanya kita bisa dapat kesimpulan walaupun kita meninggalkan sholat di zaman yang di masa lalu,
Maka kita tidak boleh namanya rendah diri terlebih dahulu, karena kita masih belum tahu keputusan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jangan menganggap diri kita sendiri jika kita adalah orang-orang berdosa yang akan masuk ke dalam neraka atau sakor. Nah, lalu ada juga kita kaitkan dengan yang namanya perkataan ulama yang bernama ulama An-Nadam. Beliau mengatakan jika penyesalan itu adalah kunci dari bertaubat, maka orang-orang yang benar-benar menyesal akan merasa malu dan ingin memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita ingin bertaubat, maka kita harus diiringi dengan yang namanya penyesalan. Lalu ada juga sabda Rasulullah yang mengatakan, jika orang-orang yang berdosa kemudian dia mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat seraya meminta ampun kepada Allah, maka pasti Allah mengampuninya. Jadi, dari hal tersebut, jangan dulu putus asa selagi kita masih hidup. Kita harus mencoba untuk bertaubat semisal mungkin. Tapi kita balik lagi ke awal. Kita sulit untuk menentukan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Karena kita terlalu sibuk. Caranya, kembali kepada fakta, jika 24 jam itu sebenarnya kita tidak selalu sibuk. Pasti ada yang namanya perjalanan ke tempat kerja atau pada saat kita ingin istirahat. Yang dimana di waktu-waktu itulah kita bisa sempatkan berzikir karena mulut kita tidak digunakan. Nah, pada saat di perjalanan, contohnya, misal perjalanan 20 menit, kita bisa sambil berzikir di perjalanan selama 20 menit. Dan waktu itu akan menjadi suatu waktu yang berharga. Lalu pada saat kita sedang beristirahat, lelah dan juga letih, 1 menit saja, jika benar-benar lelah, kita berzikir. Tapi alangkah baiknya di waktu-waktu luang tersebut juga, kita bisa gunakan untuk sholat dan juga membaca Al-Quran. Baik, itu saja dari saya. Apabila yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datang dari saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.